Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Pernahkah kalian melihat film petualangan The Adventure of Sinbad? Bila kalian pernah melihatnya, pasti akan tahu gambaran pelayaran bangsa Eropa pada abad ke-16. Dengan perahu layar yang besar, mereka mengarungi lautan yang luas dengan berpedoman pada gugusan bintang-bintang. Meski hanya dengan menggunakan perahu layar, itu tidak menyurutkan keinginan mereka untuk menjelajah dunia. Kedatangan orang Eropa untuk pertama kali di Asia Tenggara terjadi pada abad ke-16. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia memberikan perubahan yang besar pada kehidupan rakyat Indonesia karena merupakan awal masuknya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia yang menyebabkan munculnya penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Zaman penjelajahan samudera merupakan suatu masa di abad ke-15 sampai dengan 17. Ketika bangsa-bangsa barat Eropa banyak melakukan penjelajahan samudera mengelilingi dunia untuk menemukan komoditas dagang dari dunia timur. Pelopor penjelajah samudera ada Spanyol, Portugis, dan Inggris. Latar belakang penjelajahan samudera yaitu jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Ottoman. Juga penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi maritim seperti karavel dan munculnya teori Kopernikus. Buku catatan perjalanan Marco Polo dan adanya dorongan Gold, Glory, dan Gospel. Pada tahun 1453, Turki Ottoman menaklukkan Konstantinopel dalam Perang Salib. Jalur perdagangan Asia Eropa lewat Laut Tengah ditutup. Akan tetapi orang-orang Eropa terutama Portugis mencapai kemajuan di bidang teknologi yang menyebabkan bangsa Portugis memiliki keberanian mengarungi samudera. Atas dukungan Raja Henry, para pelaut dan petualang Portugis memulai usaha pencarian emas menyusuri pantai barat Afrika. Pelayaran bangsa Eropa ke dunia timur membawa tujuan khusus yang dikenal dengan 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Gold mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya berupa logam mulia, Gospel menyebarkan agama Kristen Katolik, Glory mendapatkan kejayaan negeri dengan memperluas wilayah kekuasaan. Pada tahun 1486, Bartholomeus Dias berlayar menyusuri pantai benua Afrika dengan tujuan India. Meskipun gagal mencapai India, Bartholomeus Dias telah menemukan jalur baru menuju ke Hindia Timur tanpa melewati Laut Tengah. Dengan demikian, dia telah memasuki perairan Samudra Hindia. Meskipun hanya sampai di suatu tanjung yang berada di ujung selatan Afrika. Oleh orang Portugis, tanjung tersebut kemudian diberi nama Cape of Good Hope atau Tanjung Pengharapan. Tahun 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai kota pelabuhan Malaka. Setelah menetap di Malaka, Albuquerque memerintahkan untuk segera mencari kepulauan rempah-rempah. Misi pencarian kepulauan rempah-rempah tersebut dipimpin Francisco Serrao. Pada tahun 1522, Portugis mengadakan persekutuan dengan Ternate. Mulailah Portugis membangun benteng di sana. Tahun 1521, Sebastian Elcano dari Spanyol berlayar bersama Ferdinand Magellan. Setelah Ferdinand Magellan meninggal, ia melanjutkan perjalanan pulang ke Spanyol, melewati Tidore, Maluku Timur, dan menyeberang Samudra Hindia. Tahun 1579, Sir Francis Drake berlabuh di kerajaan Ternate dan dijamu oleh Sultan Ternate Baabullah.
Tahun 1596, Cornelis de Houtman tiba di Banten pada tahun 1596 dengan menggunakan 4 kapal. Sedangkan pada tahun 1602, James Leicester dari Inggris yang melakukan pelayaran ke Indonesia. Kapalnya tiba di Aceh. Tahun 1770, James Cook, pelaut terkenal Inggris, setelah melakukan pelayaran ke Australia, singgah di Batavia karena kapalnya mengalami kerusakan. Bangsa-bangsa Eropa berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya dan membentuk koloni-koloni di Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia ternyata berhasil mendapatkan rempah-rempah yang banyak sehingga mendorong kedatangan para pedagang Belanda di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menciptakan kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni yang artinya wilayah kekuasaan dan isme artinya paham. Paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah beserta manusianya yang berada di luar batas negaranya. Kolonialisme dibedakan menjadi kolonialisme eksploitasi, kolonialisme penduduk, kolonialisme deportasi. Imperialisme berasal dari kata imperium, memerintah, dan isme paham. Imperialisme sendiri merupakan suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintahan jajahan di wilayah yang dijajahnya. Imperialisme ada imperialisme kuno dan imperialisme modern. Masa penjajahan Portugis, bangsa Portugis masuk ke Nusantara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Goa pada tahun 1510 dan Malaka 1511. Sejak itu Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Bangsa Portugis kemudian menjalin kerjasama dagang terutama untuk komoditas lada dengan kerajaan Sunda atau Pajajaran, ditandai dengan dibuatnya Padrao atau prasasti kerjasama pada tahun 1522. Bangsa Portugis diusir dari Ternate oleh Sultan Ba'abullah pada tahun 1575. Berdasarkan kesepakatan Lisabon tahun 1859 antara Kerajaan Belanda dan Kerajaan Portugal, maka Portugis akhirnya menyingkir dari Hindia Timur kecuali Timor, Pulau Timur yang kini wilayah Timur Leste. Masa penjajahan Spanyol, bangsa Spanyol masuk ke Nusantara melalui rombongan yang dipimpin oleh Sebastian Elcano. Rombongan tersebut tiba di Maluku pada tahun 1521. Sambutan baik masyarakat Tidore dimanfaatkan Spanyol untuk mengembangkan kekuasaannya lebih besar. Spanyol mendirikan benteng dan mulai melakukan monopoli perdagangan. Persaingan antara Spanyol yang membantu Tidore dan Portugis yang membantu Ternate berakhir setelah dikeluarkannya perjanjian Saragossa. Berdasarkan perjanjian itu, Portugis menguasai Maluku dan Spanyol menguasai Filipina. Perjanjian Tordesillas adalah suatu perjanjian yang ditandatangani di Tordesillas, sekarang di Provinsi Valladolid, Spanyol. Pada tanggal 7 Juni 1494, yang membagi dunia di luar Eropa menjadi dua poli eksklusif antara Spanyol dan Portugis sepanjang suatu meridian 1550 km sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde, lepas pantai barat Afrika. Sekitar 39 derajat 53 bujur barat, wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan sebelah barat oleh Spanyol. Demikian tadi pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.